Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan nonton bareng. Kita dapatkan video ini dari Alif Kelaru di TikTok ya. Sumbernya dari sana. Akan kita kuak siapakah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini yang sebenarnya. Dan akan kita lihat videonya bersama-sama. Kamikaze yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya memang luar biasa. Kalau di Perang Dunia Kedua tentara Jepang menabrakkan pesawatnya hancur dan gugur bersama musuh, kalau Presiden Jokowi membiarkan dirinya dihabisi, tapi yang menghabisi habis sendiri. Memang tidak ada ketentuan, martir harus mati. Berjibaku tidak berarti bunuh diri. Semua itu tergantung pada kecerdasan dan hitungan strategi dengan akurasi yang tinggi. Tak ada manuver yang tak diperhitungkan resikonya. Tak ada langkah yang tak diprediksi dampaknya. Semua terpetakan dengan cermat, teliti, dan terukur hasilnya. Setiap reaksi dipelajari dan dikalkulasi. Setiap agresi di-counter dan dihadapi dengan jeli. Strategi sudah disiapkan seperti jawaban soal multiple choice. Plan A meleset pakai plan B. Plan B meleset pakai plan C. Plan C gagal pakai plan A atau B yang telah di-upgrade. Hasilnya cespleng. Sukses dengan meminimalisasi collateral damage atau dampak kerusakannya. Sebelum pemilu, serangan soal MK dan isu politik dinasti terbukti tidak membuat pilpres dan pemilu terhambat. Kebencian yang bertubi-tubi ditembakkan malah menjadi amunisi kemenangan. Tanpa perlu capek-capek main. Itu ya, yang disampaikan oleh Alif Kelaru. Jadi memang benar Bapak Jokowi ini kalau kita lihat memang sangat-sangat luar biasa di dalam pemerintahan selama 2 periode ini. Dan di detik-detik Bapak Presiden RI ini menjabat, dia melakukan gebrakan-gebrakan yang sangat-sangat luar biasa dan selalu mencoba ya. Drama dizolimi dan playing victim ala kubu penyerang, simpati rakyat mengalir bak banjir bandang, menghasilkan sentimen positif dan kemenangan yang telak dan tak terbantahkan. Tak terima kekalahan, pihak yang kalah menyerang dengan isu kecurangan, memaksa DPR menggunakan hak angket dan interpelasi yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya dan perlahan akan menguap sendiri. Betul, betul sekali ya. Dan harapan kita mudah-mudahan Indonesia ini tetap aman dan terkendali ya. Jokowi terus dibidik dan mau dihabisi. Semua urusan dicampur aduk dipakai sebagai senjata untuk mengadili dengan isu merusak demokrasi. Tapi Jokowi tetap kalem dan meneruskan langkah-langkahnya, nyaris tak merasa terganggu dan tidak terpancing. Gejolak yang terjadi sebelum pilpres dan setelah pilpres ibarat riak ombak yang bergulung silih berganti tanpa henti. Tapi setiap riak akan surut dan kembali ke laut. Dan strategi Jokowi adalah karang. Tak ada rumusnya karang hancur diterjang ombak yang datang berulang kali. Hantaman ombak justru membantu karang menemukan bentuknya yang paripurna. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebal terhadap serangan proksi, hasutan, dan hoax, cobalah ingat satu hal sederhana. Pemimpin kita telah memperhitungkan semuanya dan bukan hanya menghitung, tapi juga telah mempersiapkan solusi untuk mengatasinya. Hanya dengan tetap tenang, optimis, dan rasional, kita bisa membantu mengatasi kegaduhan yang masih ada ini surut dan kembali seperti semula. Sekali lagi yang harus kita yakini, Indonesia baik-baik saja. Betul, Indonesia baik-baik saja. Sampai hari ini Indonesia baik-baik saja. Hanya segelintir orang atau beberapa orang yang berusaha membuat kekacauan dan berusaha mengompor-ngompori ya. Kita harus bisa betul-betul lebih berhati-hati dan akan segera kembali normal seperti sedia kala.
Pandemi yang dahsyat melanda dunia saja bisa dihadapi dengan sempurna, apalagi cuma kegaduhan yang dipicu oleh kelompok yang kecewa dan tidak mampu menerima kekalahannya. Jelas tidak seberapa. Usulan hak angket dan sejenisnya adalah gertakan yang faktanya tidak mudah untuk direalisasikan. Apalagi kalau tujuannya untuk memakzulkan, jelas makin ngawur dan melebar kemana-mana. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah analogi sederhana. Kemarahan itu meski sering terlihat seram dan mengerikan, tapi akan surut saat logika dan rasa kembali pada tempatnya. Air yang keruh akan kembali jernih ketika kotorannya telah mengendap. Singkirkan kekhawatiran, buang rasa cemas dan ketakutan. Karena kata orang tua, itu semua menunjukkan kelemahan iman kita. Mari bantu. Dan mudah-mudahan presiden terpilih di pemilu tahun 2024 yang sekarang masih berlangsung ini, penghitungan suaranya, dan menjadi presiden yang amanah, bisa mengemban amanat masyarakat, bisa memajukan Indonesia tentunya di kancah internasional. Dan Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju dan menuju ke Indonesia emas. Ya. Itu memulihkan keadaan dan membantu pulihnya ketenangan. Kita tak punya waktu untuk huru-hara. Kita tak boleh membuang energi hanya untuk meributkan syakwa sangka. Biarkan para pemimpin bekerja dan kita sebagai rakyatnya membantu dengan cara sederhana yang kita bisa. Menjaga kerukunan, menguatkan persaudaraan, bergandengan tangan dalam perbedaan dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Indonesia aman, Indonesia tentram. Semoga bermanfaat. Apik Larung ya, ini channelnya. Oke sahabatku semua, itu tadi kita ungkap profil Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan mudah-mudahan Bapak Jokowi diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Cabokel undur diri, kita akan ketemu lagi dan kita akan kupas lagi tentang Indonesia tentunya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.